bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana akhirnya David pun menepati janjinya kepada Kinanti untuk menemukan Tuan Muda Abimana. Ketika David sedang bersama Tuan Muda Abimana yang baru saja dibebaskan, Kinanti langsung berlari sambil memanggil nama Tuan Muda Abimana dan memeluk Tuan Muda Abimana. Kinanti mengatakan kepada Tuan Muda Abimana ia sangat khawatir dan takut jika mereka tidak akan bertemu lagi. Dan rupanya kedua orang bertopeng ini memberikan isyarat agar Tuan Muda Abimana dan Kinanti bersama juga David ini jangan terlalu berisik, karena ia takut jika bosnya nanti mendengar suara mereka. Rupanya di sini para penjahat yang bertopeng ini merasa kasihan kepada Tuan Muda Abimana. Mereka pun akhirnya membebaskan Tuan Muda Abimana. Dan beruntunglah Kinanti saat ini bisa bertemu kembali dengan sang suami tercinta. Ia sambil menangis memeluk Tuan Muda erat. Ia tidak mau melepaskan Tuan Muda lagi. Seakan-akan Kinanti ini ingin selamanya berpelukan dengan Tuan Muda Abimana. Begitupun dengan Tuan Muda Abimana, ia juga memeluk Kinanti dan membelai rambutnya Kinanti, di mana Kinanti saat ini sangat bersedih sambil mengatakan kalau ia sangat khawatir dengan keadaan sang suami. Sementara itu David hanya diam terharu memandang kedua pasangan suami istri ini. David merasa lega karena Tuan Muda Abimana ini sudah berhasil diketemukan. Karena jika ia belum berhasil menemukan Tuan Muda Abimana, maka David pun akan terus mencari Tuan Muda Abimana. Sementara itu Anita, kakaknya Tuan Muda Abimana yang mengetahui kalau adiknya ini menghilang ataupun diculik, ia bukannya merasa sedih ataupun terharu. Namun Anita ini malah mempunyai rencana jahat terhadap adiknya ini. Pikir Anita ini adalah kesempatan baik bagi dirinya untuk melakukan sebuah kejahatan lagi. Tentunya di sini kemungkinan Anita ini ingin menguasai perusahaannya Tuan Muda Abimana. Ataupun Anita ini akan mengambil harta-hartanya Tuan Muda Abimana di saat semua orang sedang panik kehilangan Tuan Muda Abimana. Sungguh jahat seperti kakak seperti ini ya guys. Sedangkan Bijumi saja hanya seorang pembantu. Ia berdoa, menangis sambil di dalam sholatnya. Ia pun berkata di dalam doanya agar Tuan Muda Abimana ini dapat segera diketemukan. Karena Bijumi menyadari kalau Tuan Muda Abimana ini bukanlah orang jahat. Mesti ia terlihat galak seperti macan tutul, tetapi hatinya baik seperti kucing Anggora, kata Bijumi ini di dalam doanya. Entahlah ya guys, Mimin di sini rasanya terharu ataupun ketawa mendengarkan Bijumi ini yang mengatakan Tuan Muda Abimana ini seperti macan loreng tapi hatinya seperti kucing Anggora ya guys. Mungkin ini adalah kepolosan Bijumi di dalam doanya. Ia pun mengatakan Tuan Muda Abimana seperti itu. Namun yakinlah kalau Bijumi ini sangat menyayangi Tuan Muda Abimana seperti anaknya sendiri.
Maklum saja Bijumi ini sudah berada di rumahnya Tuan Muda Abimana ini selama 35 tahun. Jadi ia sudah begitu dekat dengan keluarganya Sudirja sehingga Bijumi ini menganggap kalau Tuan Muda Abimana ini seperti anak kandungnya sendiri. Sementara itu musuhnya Tuan Muda Abimana ini yang ternyata adalah saudara tirinya. Ia pun melamun entah apa yang ia pikirkan, namun saat ini ia sudah sangat senang karena berhasil menangkap Tuan Muda Abimana. Entah apa kebenciannya terhadap saudara tirinya ini sehingga ia begitu dendam kepada Tuan Muda Abimana. Namun di sini sepertinya kebenciannya ini karena ia iri karena ayahnya ini lebih menyayangi Tuan Muda Abimana dan meninggalkan dirinya bersama ibunya di waktu dirinya masih kecil. Sehingga hal inilah yang membuat saudara tirinya ini sangat membenci Tuan Muda Abimana. Karena di dalam pikirannya Tuan Muda Abimana ini telah merebut kasih sayang sang ayah. Padahal saat itu ia juga membutuhkan seorang ayah, namun ayahnya tidak pernah kembali, lebih memilih bersama dengan Tuan Muda Abimana dan anak-anaknya berserta istrinya. Sehingga ketika dewasa pun ia menuntut balas kepada Tuan Muda Abimana. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron kesayangan kita, Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.